Salam sukses. Cinta yang tulus. Suatu ketika, hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Ada seorang anak kecil yang setiap hari senang bermain dengan pohon apel tersebut. Ia memanjat pohon apel itu, duduk di atas batang pohon apel, makan buah apel, bahkan tidur di bawah rindangnya pohon apel. Sang anak sangat menyukai dan mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya. Suatu hari, sang anak mengunjungi pohon apel dengan wajah yang sedih. Melihat wajah sedih sang anak, lalu bertanyalah pohon apel kepada sang anak, "Mengapa kamu bersedih, nak?" Sang anak menjawab, "Aku tidak punya mainan. Aku ingin membeli mainan tetapi tidak punya uang." Dengan iba, pohon apel berkata, "Aku tidak punya mainan untuk kuberikan kepadamu, tetapi kamu bisa menjual apel-apel ini agar kamu punya uang dan bisa membeli mainan." Lalu dengan wajah bahagia, sang anak mengambil apel itu untuk dijualnya ke pasar, dan uangnya dipakai untuk membeli mainan yang dia inginkan. Sayangnya, sang anak tidak pernah kembali, dan bersedihlah si pohon apel. Waktu pun berlalu. Si anak telah beranjak dewasa dan telah memiliki keluarga. Suatu hari, sang anak lewat di depan pohon apel. Kemudian pohon apel menyapa sang anak, "Hai, kemarilah, ayo bermain denganku." Sang anak menjawab, "Aku tidak punya waktu bermain denganmu. Aku punya anak dan keluarga yang harus kuberi makan dan tempat tinggal. Tetapi aku tidak punya cukup uang untuk membeli rumah," keluh sang anak. Pohon apel tidak tega melihat si anak yang tidak punya rumah. Ia pun berkata, "Aku tidak bisa memberikanmu sebuah rumah, tetapi kamu bisa memotong ranting-rantingku ini. Bangunlah rumah dengan rantingku, agar keluargamu tidak lagi kedinginan, kehujanan, dan kepanasan." Dengan kegirangan dan semangat, si anak mengambil gergaji dan memotong ranting-ranting pohon apel. Sayangnya, ia tidak kembali lagi, dan pohon apel pun kembali bersedih. Beberapa tahun kemudian, si anak kembali dengan wajah yang letih dan lesu. Melihat anak itu kembali, dengan gembira berkatalah pohon apel, "Ayo bermain denganku." Sang anak menjawab, "Tidak, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sekarang aku sudah tua. Aku merasa jenuh dan ingin menghibur diriku dengan berlayar ke samudra. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal?" tanya si anak. "Aku tidak bisa memberikanmu kapal, tetapi kamu boleh memotong batang pohonku dan membuatnya menjadi kapal," kata pohon apel dengan tulus. Kemudian si anak memotong batang pohon apel itu dan membuat sebuah kapal dan pergi berlayar. Ia meninggalkan pohon apel yang kini tinggal akarnya. Pohon apel pun kembali bersedih dan berharap si anak dapat kembali lagi. Benar dugaan si pohon apel. Suatu hari, si anak kembali mengunjunginya. Namun, si anak sudah sangat tua dan lemah. Berkatalah pohon apel, "Hai nak, aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu. Tak ada buah apel, tidak ada ranting atau batang pohonku. Buahku sudah kamu ambil, rantingku sudah kuberikan, bahkan batangku sudah kamu jadikan kapal. Kini aku tinggal akar yang lemah dan tua. Aku sudah tak berdaya," kata pohon apel. Dengan menangis, sang anak berlutut dekat akar pohon apel yang sudah tua. "Maafkan aku,
Aku telah membuatmu nyaris mati dan tak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu dan malah seringkali pergi meninggalkanmu. Kini izinkan aku berbaring di sampingmu. Aku terlalu lelah dan aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat. Dengan tersenyum bijak, pohon apel berkata, "Kemarilah nak, aku akan memberikanmu tempat beristirahat yang tenang sepanjang sisa hidupmu." Cerita ini sering terjadi di dalam hidup kita. Kita sering melupakan hal-hal penting dalam hidup ini. Pohon apel di sini mengingatkan kita kepada orang tua kita. Pada waktu kita masih kecil, orang tua kita sering mengajak kita bermain, memberi makan, memanjakan kita. Namun, ketika kita dewasa, kita seringkali melupakan orang tua kita. Kita banyak meminta, banyak menuntut, dan hanya datang saat kita punya masalah saja. Orang tua kita akan selalu ada untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat hidup anak-anaknya bahagia. Cinta orang tua sangat besar terhadap anak-anaknya dan tidak akan terbalas atau tergantikan dengan apapun juga. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita dan selalu berusaha untuk terus dapat membahagiakan mereka. Jangan biarkan orang tua kita hidup bagaikan pohon apel yang tinggal akarnya saja. Buatlah orang tua kita menjadi pohon apel yang subur dan tumbuh sehat hingga berbahagia di masa tuanya, sehingga tidak ada penyesalan bagi kita. Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah ada orang tua yang berperan penting di dalamnya, karena mereka selalu mendukung tidak hanya dari segi materi, tetapi juga untayan doa yang selalu dipanjatkannya.